Rawan karena adanya ancaman terhadap keberadaan kaum muslimin di Madinah, terutama yang berasal dari pihak Quraisy itu, ya, untuk mengganggu orang muslim, maka Allah menurunkan ayat yang mengizinkan orang muslim itu berperang, ya. Ayatnya surat Al-Hajj ayat 39. Zina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Nah, jadi itu ya, ketika orang Quraisy itu menipu, memperdaya, juga ingin menyakiti orang muslim di Madinah, maka turunlah ayat 39 dari Quran surat Al-Hajj, yang artinya, yang tadi sudah dibaca ya, ini artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Ini juga diperuntukkan juga untuk orang-orang Palestina yang sudah dianiaya berpuluh-puluh tahun, ya. Jadi diizinkan untuk berperang. Enggak, dia sudah lama dijajah. Jadi Palestina itu, Mbak, sudah dijajah 76 tahun. Mereka itu melawan, tapi dengan cara yang damai. Ternyata dengan cara damai nggak bisa. Akhirnya mereka melawan, merontaklah jadi berpuluh-puluh tahun. Ayat tadi ya diturunkan di antara beberapa ayat yang memberikan petunjuk kepada mereka bahwa izin berperang ini hanya untuk mengenyahkan kejahatan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Dalam surat Al-Hajj 41, allazina immakanahum fil aradi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu ya. Nah, jadi izin yang turun dari di Madinah ini setelah adanya perintah hijrah, ya. Jadi bukan sebelum itu, bukan di Mekah, tapi turunnya di Madinah. Tapi itu kan banyak yang dianiaya. Nanti sampai akhir zaman itu ada penganiayaan, makanya izin itu akan terus ada, gitu, Mbak. Tapi izinnya itu untuk mengenyahkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah, seperti izin berperang di di Palestina itu boleh saja karena merasa dianiaya, orang-orang muslim di sana dianiaya, dan menegakkan syiar Allah di sana sulit. Contohnya mau sholat saja di Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa saja susah kan. Mereka harus siap-siap dianiaya oleh petugas yang menjaga di sana. Nah, Rasulullah pun mengambil langkah yang pertama, mengadakan perjanjian kerjasama atau tidak saling menyerang dengan beberapa kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan dari Mekah ke Syam. Jadi nggak akan ada peperangan, maksudnya kayak gitu ya. Jadi nggak boleh saling menyerang. Sebelumnya beliau juga Rasulullah itu mengambil sikap untuk mengerahkan kekuatan militer. Tempat Mekah ke Syam tadi berjarak sejauh berjalan kaki selama 1 hari. Lama juga ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengirimkan beberapa kelompok utusan secara terus-menerus dan bergiliran ke jalur perdagangan tadi. Nah, utusan itu supaya tidak membuat orang-orang itu kebablasan. Jadi artinya ini
sudah ada kekuasaan di Madinah itu dikuasai oleh orang muslim. Nah, untuk melaksanakan 2 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah, orang muslim itu mulai dengan kegiatan militer, langsung turun ikut berperang. Mereka memulainya dengan mengirim mata-mata. Sasaran mata-mata ini adalah untuk mengenal lebih lanjut tentang jalan yang ada di sekitar di sekitar Madinah ya. Begitu juga jalur ke Mekah, mengadakan perjanjian dengan kabilah yang berdekatan dengan jalur itu, memperlihatkan kepada orang musyrik Yasrib, Yahudi dan suku-suku Baduy di sekitarnya bahwa orang muslim itu adalah orang yang kuat. Ini untuk memperlihatkan bahwa jangan macem-macem loh. Kami sudah mempunyai kekuatan kayak gitu ya. Bahwa mereka bisa melepaskan dari kelemahan pada masa-masa sebelumnya. Jadi kalau dulu umat Islam itu ditindas, sekarang tidak bisa lagi. Mereka pun mencoba cara-cara tersebut untuk memperingatkan Quraisy bahwa ketika Quraisy itu melakukan penganiayaan kepada kaum muslimin, maka mereka akan sulit untuk masuk Madinah melalui jalur-jalur yang ada, jalur rute perdagangan ya. Dengan begitu mereka tidak mau lagi berbuat semena-mena. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang tadi dengan langkah-langkah tadi, maka diharapkan pihak Quraisy itu akan mengadakan perjanjian dan niat untuk menyerbu orang muslim itu menjadi batal ya. Tidak menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah dan tidak lagi menyiksa kaum muslim yang ada di Mekah, sehingga orang muslim bebas menyampaikan risalah Allah di seluruh jazirah Arab. Ini adalah gambaran tentang